Baik, teman-teman, kembali lagi dalam course AI Web Automation Tools and Agent, di mana materi hari ini yaitu membangun agent AI dengan end-to-end dan model pembelajaran mesin. Baik, di sini ada konsep AI agent dan workflow cerdas, yaitu apa itu AI agent dan bagaimana cara berpikirnya dalam alur kerja. Jadi, agent AI merujuk pada sistem perangkat lunak yang secara otonom atau semi-otonom melakukan tugas atas nama pengguna atau sistem lain berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks generatif dan bahasa besar atau LLM, model agent biasanya menggunakan LLM sebagai otak untuk memahami perintah, merencanakan tindakan, dan kemudian mengeksekusi tindakan tersebut melalui tools atau API. Lalu, apa itu AI agent dan bagaimana cara berpikir dalam alur kerja? Ada karakteristik utama agent AI, yaitu otonomi, orientasi, tujuan, atau goals-nya, persepsi, menerima input konteks, lalu rasionalitas, dan penalaran. Kadang-kadang pembelajaran berkelanjutan atau learning. Contoh alurnya, pengguna memberi instruksi, bantu saya menganalisis feedback pelanggan dan kirim ringkasan ke manajer. Agent kemudian menguraikan tugas ke sub langkah, misalnya ambil kata, lalu klasifikasi, memberi ringkasan, atau mengirim email, lalu mengeksekusi secara otomatis. Dalam workflow otomatis menggunakan NXN. Agent AI bisa diwakili oleh node yang memanggil LLM atau logic branching atau integrasi ke sistem lain atau database, email, notifikasi, sehingga menjadi workflow cerdas. Di mana konsep prompt, konteks, dan respon dalam sistem LLM. Ya, prompt itu adalah instruksi atau pertanyaan yang diberikan ke LLM untuk menghasilkan respon. Nah, konteks itu apa? Konteks adalah data tambahan seperti history, profil, feedback yang membuat respon lebih relevan. Lalu ada respon. Respon ini yaitu output dari LLM berupa teks, instruksi, atau hasil lain sesuai prompt dan konteksnya. Nah, agent AI yaitu alur prompt, konteks, dan respons, membentuk loop dengan tindakan dan pembaharuan konteks. Prompt engineering. Nah, ini adalah teknik mengarahkan output LLM secara tepat sambil menjaga konteks tetap relevan. Lalu integrasi model AI dalam workflow, di mana ada gambaran umum koneksi AI model, misal OpenAI, Hugging Face, atau Ollama. Nah, banyak penyedia LLM dapat diintegrasikan ke workflow otomatis seperti OpenAI API dan model open source dari Hugging Face, di mana NXN menyediakan node resmi OpenAI untuk integrasi LLM tanpa kode kompleks. Selain OpenAI ada juga Gemini, teman-teman. Itu ada model lokal seperti Ollama dapat dijalankan sebagai backend dan dihubungkan ke NXN. Lalu diperlukan kredensial API key atau token, di mana pemilihan endpoint model dan koneksi ke node NXN-nya. Lalu integrasi ini memungkinkan AI agent yang tidak hanya menjawab, tetapi juga menjalankan aksi otomatis dalam workflow. Nah, sekarang kita lihat contoh ilustrasi penggunaan model AI di Node NXN-nya. Nah, sini saya sudah membuat, teman-teman. Jadi, sini saya menggunakan Node Webhook, di mana Node Webhook ini akan menerima data API dari luar. Di sini saya menggunakan data yang nanti secara lokal teman-teman nanti akan dites menggunakan Postman dengan settingan ini otomatis, teman-teman. Kita membuat HTTP metodenya post, lalu path-nya feedback webhook, lalu autentikasinya non, dan responnya immediately. Nah, lalu ada Gemini. Gemini ini nanti kita membuat akun Gemini-nya. Ini nanti tinggal login aja ke Google, lalu nanti tinggal ambil API key-nya aja, teman-teman. Nah, untuk resource-nya teks, operation-nya message a model, modelnya dari from list, model Gemini 2.0 Flash, atau bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Lalu untuk prompt-nya, tolong ringkas feedback berikut dalam 3 poin. Listen feedback, di body feedback, dan juga query feedback ini akan mengaruhi dari nanti data yang diterimanya dari sebelumnya itu, dari webhook-nya. Lalu role-nya user. Oke, sebelum jauh, kita coba jalankan dulu ya teman-teman dari webhooknya sendiri. Nah, webhook ini tuh harus diaktifkan dulu teman-teman. Nah, kita jalankan dulu.
Nah, ini sudah jalan teman-teman nih. Nanti sini copy aja si linknya, lalu kita masuk ke dalam namanya aplikasi Postman. Nah, aplikasi Postman ini nanti kita atur menjadi post juga disesuaikan. Nah, link yang barusan itu kita pastikan ke sini. Lalu kita karena dimintanya untuk file JSON ya, dalam bentuk JSON datanya, jadi kita masuk ke menu body, jangan lupa lalu ke raw. Nah, kita misalnya inputkan produk ini, feedback ini produk bagus sekali. Nah, kita send. Nah, ini berhasil ya, seperti ini. Kita lihat ke sini. Nah, nah, proses berhasil. Jadi data yang barusan kita kirimkan tuh oleh web ini itu diterima teman-teman. Lalu kita lanjut ke model dari Gemini-nya. Kita execute. Nah, ini jadi oleh Gemini sudah diringkas nih feedbacknya dalam 3 poin. Produk bagus sekali, ya, kualitas, kepuasan, dan juga positifnya. Nah, lalu kita lanjut ke yang namanya node function atau node code menggunakan JavaScript. Ini di mana ini akan disesuaikan teman-teman. Dari data yang sebelumnya itu kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan ya. Kita execute aja. Nah, sudah bentuk datanya sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu sini ada yang namanya Telegram. Nah, Telegram ini nanti akan perlu setting, teman-teman. Seperti biasa, seperti matematis sebelumnya, yaitu kita buat akunnya terlebih dahulu, lalu resort message, operation send message, lalu chat ID-nya, seperti biasa. Nah, text JSON-nya kita ngambil data message yang sebelumnya ini nih, diambil semua ke dalam Telegram, lalu kita execute aja. Nah, teman-teman, jadi ringkasan feedback ini, nah, kualitas produk memiliki kualitas tinggi. Nah, ini kita nggak buat manual, teman-teman. Jadi dibuatkan oleh Gemini gitu. Nah, itu untuk contoh ilustrasi dengan menggunakan model AI di OnXN. Kita kembali ke materi selanjutnya, di mana materi selanjutnya yaitu AI decision dan logika keputusan, di mana konsep pengambilan keputusan otomatis berbasis hasil prediksi AI. Jadi ketika model AI menghasilkan output, misalnya klasifikasi, prediksi skor, atau ringkasan, maka selanjutnya ada logika keputusan. Jika hasil melebihi threshold X, maka lakukan aksi A. Jika tidak, maka aksi B, gitu teman-teman. Contohnya sistem klasifikasi pesan masuk menggunakan email atau super chat. Model AI memprediksi apakah pesan urgent atau non-urgent. Jika urgent, kirim ke tim SLA 1 jam. Jika non-urgent, masuk ke normal, antrian normal. Dalam workflow NXN, Anda bisa menggunakan note seperti if atau switch untuk membedakan alur berdasarkan hasil AI. Keputusan otomatis ini memungkinkan agent AI untuk tidak hanya menghasilkan respon, tetapi mengambil tindakan secara otomatis berdasarkan hasil model AI yang memperkuat konsep Gen AI sebagai sistem yang bertindak. Penting juga dipertimbangkan verifikasi dan pengawasan manusia dalam keputusan yang sangat berdampak atau risk domainnya, karena agent AI tetaplah bisa sebelah. Jadi mohon diperhatikan juga ya. Nah, sekarang kita lihat contoh sistem klasifikasi pesan masuk. Nah, ini saya sudah membuat sama seperti sebelumnya, webhook, code JavaScript, lalu di sini menggunakan Node Gemini, code in JavaScript. Ini semuanya prosesnya sama yang sebelumnya teman. Tetapi ada tambahan nih di sini untuk mengklasifikasi di mana ada not if. Jadi jika pesannya keluhan akan langsung masuk sini. Jika tidak akan dimasukkan ke database datanya. Lalu nanti jika ingin dikirim ke Telegram pun tetap bisa teman-teman. Kondisinya settingannya sama dari sini, soalnya bedanya di sini aja nanti ada ketentuan tertentu lalu pada Telegram pun ada kodenya disesuaikan dengan kebutuhannya aja teman-teman. Selebihnya sama semua. Oh ya, sama di sini untuk database-nya pun sama. Jadi ini hanya diambil datanya aja jika bukan keluhan disimpan ke database, lalu nanti si data yang disimpan database ini tuh dikirimkan lagi dengan ke Telegram. Sama settingannya. Gitu teman-teman. Sekarang kita jalankan seperti biasa dari webhooknya dulu. Nah, webhook udah jalan, kita ke Postman.
Postman lagi-lagi sama ya, ambil di sini link localhost-nya karena di sini saya menggunakan localhost. Lalu sini dikirimkan saja di sini lalu ada post. Pilih di post. Nah, ini kita sama di body dan raw di mana isi datanya message berapa lama garansi untuk produk ini. Kita send aja langsung teman. Nah, sukses. Kita jalan teman-teman. Lalu lihat note, jalan juga. Oke, untuk model dari Gemini jalan. Nah, ini kita JavaScript oke sama juga ya. Ada kategori dan reasonnya. Jadi untuk code JavaScript ini disesuaikan aja dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Lalu kita execute di not if. Nah, not if. Nah, karena jalurnya keluhan, jadi alur yang keluar adalah to false. Dan sini akan dikirim ke Telegram. Hampir sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada klasifikasinya, jadi letak klasifikasinya itu ada di sini teman-teman. Di if false, jadi if false-nya. Dimana kalau keluhan langsung ke dalam masuk Telegram, pesan langsung secara langsung. Dan jika bukan, bisa disimpan database, tapi karena di sini saya membuat kondisi juga langsung dikirim pesan, jadi bisa teman-teman. Jika bukan keluhan, masuk ke dalam database dulu, baru langsung ke Telegram. Teman-teman. Oke, teman-teman. Lanjut ke dalam materi selanjutnya, yaitu integrasi data dan AI menggunakan data dari database sebagai input model. Jadi, ini mirip ya sama sebelumnya gitu. Jadi, dimasukkan dulu ke database, nah baru dikirim. Jadi dalam banyak kasus, model AI akan membutuhkan data historis atau konteks tambahan yang disimpan di database untuk membuat prediksi atau respon yang lebih akurat. Misalnya feedback pelanggan lama, profil pelanggan, histori transaksi, dan lain. Alur umumnya itu database, read data, format sebagai input, from konteks, model AI, output, lalu simpan kembali ke database atau kirim ke sistem lain. Lalu ada menggunakan data dari database sebagai input, di mana database menyimpan feedback teks dari pelanggan, workflow NXN dijadwalkan atau trigger, ambil batch feedback yang belum dianalisis, note AI atau model AI, beri prompt seperti analisis sentimen dari teks berikut dan hasilkan skor antara min satu negatif dan satu positif, serta ringkas satu kalimat. Output skor satu ringkasan, Note database, update tabel feedback dengan kolom sentiment score dan summary. Lalu opsional di mana sini ada notifikasi, kirim alert jika store lebih kecil threshold, contohnya min 0,5 ke tim layanan pelanggan. Baik teman-teman, jadi segitu saja untuk materi saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi kepada materi selanjutnya teman-teman. Terima kasih.